Di sebuah tambang ada beberapa budak yang dipaksa untuk bekerja. Mereka bekerja keras tidak demi makan, tapi demi keselamatan mereka sendiri. Kesalahan terjadi, ada air timba yang tumpah, dan itu mengenai jerami penyimpanan. Para budak dipecut oleh seekor monster. Dan monster itu adalah Goblin. Ia dibopong seorang pahlawan yang telah menjadi budak para monster. Namanya adalah Choi Hyun Seok. Di bumi Korea, Choi Hyun Seok adalah seorang atlet MMA. Dia adalah seorang juara nasional. Usianya baru 27 tahun. Di usia produktifnya, ia berhasil menjuarai MMA tingkat Korea. Ia berhasil mengalahkan lawannya hanya dengan waktu 10 detik. Itu adalah kemenangannya yang akan mengangkat namanya ke oktagon. Choi Hyun senang sekali karena ia bisa mendapatkan uang lebih banyak di oktagon Amerika. Akan tetapi, kecelakaan terjadi. Di saat Choi Hyun berlari di pagi buta, ia malah ditabrak truk. Tubuhnya tidak kuat menahan kekuatan besar dari besi baja yang keras. Dan akhirnya, ia langsung pindah alam. Choi Hyun Seok pindah ke alam baka. Choi Hyun menangis di alam baka. Ia tidak menyangka hidupnya di bumi akan berakhir dengan ditabrak truk. Apa-apaan ini? Kenapa nasibku apes banget? Baru juga mau dapat duit banyak, malahan udah ditabrak truk. Ini gimana sih? Yang naruh truk di jalan siapa sih? Kerja kerasku sia-sia. Aku belum menikah. Aku belum menyentuh seorang wanita pun. Selama hidupku yang kusentuh cuma ring tinju, tembok yang kujadikan sasaran hook, dan samsak yang selalu putih karena tendanganku. Aku belum menggunakan Ichibosku untuk hal lain selain kencing. Kenapa ini terjadi? Maafkan aku Ichibos, kau belum pernah dipakai. Ketika sedang meratapi nasibnya, ada cahaya terang muncul di depan Choi Hyun. Ada tangan yang keluar dari cahaya itu. Dan ternyata, seorang dewi yang keluar dari dalam cahaya terang itu. Maafkan aku ya, aku terlambat. Aku agak sibuk dengan jiwa-jiwa yang baru meninggalkan dunia. Salam kenal, namaku Rachel, seorang dewi perantara. Buset besar bro. Apa dia adalah seorang dewi yang dihadiahkan karena kebaikanku? Ucap Choi Hyun setelah melihat pepaya besar. Hei, kenapa kau berpikiran yang tidak-tidak? Apa karena kau mati di saat kau belum memiliki pacar, jadinya kau memiliki keinginan untuk memiliki pacar? Kau ini sudah jadi hantu masih memikirkan yang tidak-tidak. Di sini kau jiwa bukan manusiawi, kau tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi aku punya penawaran. Kau bisa aku kirim ke dunia lain dan menjadi pahlawan. Kau bisa memiliki pacar yang banyak jika kau menjadi pahlawan di dunia itu. Bagaimana? Kau tertarik dengan tawaranku. Apa aku tidak dikirim ke surga saja langsung? Kayaknya di surga lebih baik daripada harus jadi pahlawan. Kau itu harus hidup lagi tahu. Kau kira gampang masuk surga? Kau juga memiliki dosa yang harus kau tebus. Jadi kau diberi kesempatan untuk menjadi manusia kembali dan berbuat baik sebagai pahlawan. Kau mengerti kan? Waduh, malah disuruh reinkarnasi. Choi Hyun Seok menjadi bingung mau melakukan apa. Lagian mana ada jiwa yang ditawarkan untuk bereinkarnasi kembali. Ini Dewi agak aneh, mencurigakan. Kau sepertinya tidak percaya denganku. Oke, akan aku jelaskan kepadamu dengan rinci. Suatu hari ada raja yang membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Sang raja tertolong karena ada pahlawan datang membantunya. Raja pun menawarkan putrinya yang cantik untuk dinikahkan sama pahlawan, dan pahlawan hidup bahagia selamanya. Waduh, cuma cerita dongeng anak-anak. Choi Hyun Seok jadi tambah tidak percaya. Melihat sikap Choi Hyun Seok yang tidak tertarik dengan tawarannya, Dewi Rachel langsung melakukan jurus terakhir. Kalau kau tidak tertarik, maka aku tidak akan memaksa. Kau akan aku lempar ke jurang reinkarnasi, dan aku tidak menjamin kau akan menjadi manusia. Kau mungkin akan menjadi tanaman, jadi goblin, atau jadi lalat. Entahlah, aku tidak mau mengurusmu lagi. Mendengar itu Choi Hyun jadi panik, ia mau dijadikan serangga atau monster ogah bener. Bagaimana kalau kau jadi goblin saja? Goblin itu enak loh, kau bisa melakukan banyak hal dengan menjadi goblin. Walaupun masa hidupnya cuma 90 hari doang. Buset, cuma 3 bulan. Saya tidak mau itu. Ucap Choi Hyun Seok syok berat. Choi Hyun Seok pun bersujud, ia tidak mau dijadikan goblin. Ia mau menjadi manusia. Ia sampai memegang kaki Dewi Rachel, ia mau menjadi pahlawan seperti yang ditawarkan Dewi Rachel tadi. Ia akan membantu raja mengatasi masalahnya. Mendengar ucapan persetujuan dari seorang jiwa Dewi Rachel langsung senang. Dewi Rachel langsung mengucapkan mantra kepada jiwa Choi Hyun Seok. Ia akan dilempar ke dunia, di mana Raja Demon dan Raja Manusia bertarung. Choi Hyun Seok harus menjadi pahlawan, karena itu adalah misinya di kehidupan selanjutnya. Ia selesaikan misimu, bro.
Dan kau akan kembali ke alam ini lagi dengan hadiah yang banyak, nikmati hidupmu. Bye-bye. Buset, kenapa langsung dikirim ke dunia lain? Harusnya dikasih skill dulu. Kenapa langsung dikirim tanpa perbekalan apapun? Gimana ini? Aku malas melakukannya, jadi kau berjuang sendiri saja ya. Dewi pemalas. Kenapa kau melakukan ini kepadaku pemalas? Kembalikan aku. Jiwa Choi Hyun Seok pun ditransfer ke dunia barunya. Ia langsung menghilang dan masuk ke dunia lain. Dewi Rachel merasa senang karena tugasnya telah selesai. Ia menantikan bonus besar dari Celestial Being, soalnya ia telah melempar banyak jiwa ke dunia yang mau hancur. Kayaknya aku bakal naik pangkat dah. Mantap banget dah. Dewi Rachel pun kembali ke alam dewa. Ia mau melaporkan tugasnya. Sementara itu di dunia lain, ada seorang pria yang tertidur di kasur jerami. Rasanya tidak enak tidur, dia lari yang keras. Itu jiwa Choi Hyun Seok yang telah memasuki tubuh seorang pria miskin. Dan tiba-tiba, Choi Hyun dihajar sampai kesakitan. Ia sedang tidur, malahan dihajar. Siapa yang berani menghajar juara MMA? Choi Hyun langsung bergerak. Ia tidak terima dihajar oleh orang bodoh yang gak tahu waktu. Dan ternyata, setelah dilihat yang menghajar Choi Hyun, itu adalah orc merah berkepala tengkorak sapi. Kenapa kau tertidur di sini, budak? Berani-beraninya kau istirahat di waktu kerja. Maaf, aku pahlawan. Pahlawan lagi. Sudah berapa ratus manusia yang mengaku dirinya pahlawan. Kau ternyata salah satu manusia tidak waras yang terkena mental health setelah ditangkap menjadi budak. Dibilangin kalau dirinya budak, Choi Hyun langsung shock berat. Ia tidak menyangka. Ia dihidupkan kembali sebagai seorang budak. Apa-apaan ini? Kenapa si Dewi menjadikanku budak? Dan lagi, menjadi seorang budak dari bangsa demon. Itu Dewi benar-benar nggak bisa dipercaya. Aku malah dilempar di tempat berbahaya. Choi Hyun berusaha untuk tenang. Ia adalah atlet MMA. Ia adalah seorang manusia dengan kekuatan seorang manusia terlatih. Choi Hyun pun melakukan serangan kaki cepat. Dan ia langsung mengenai si monster orc merah. Tapi serangan itu tidak berefek apapun. Si orc tidak bergeming sama sekali. Pahlawan bodoh. Kali ini ada seorang pahlawan yang benar-benar ingin menjadi pahlawan. Aku sudah lelah dengan omong kosong para budak. Rasanya lelah sekali setiap hari mendapatkan manusia mengaku sebagai pahlawan. Adam! Kuat sekali Choi Hyun tidak bisa bergerak. Kakinya ditahan sama si orc merah. Kepalan tangan disiapkan oleh si orc merah. Ia sudah bersiap untuk melakukan pelajaran olahraga tangan. Choi Hyun Seok panik. Kekuatannya besar sekali. Dan akhirnya, disensor. Choi Hyun Seok langsung pindah alam lagi. Tapi tidak jadi pindah alam, Choi Hyun masih hidup. Ia cuma dihajar sampai pingsan, dan sekarang ia berada di penjara isolasi. Seorang goblin memasuki penjara Choi Hyun Seok. Si Choi malah ketakutan mendapati dirinya dimarahi seekor goblin yang memegang besi baja yang besar. Hei gumpalan daging, diam kau, jangan berisik, aku mau tidur, teriak goblin sambil menghantam besi tajamnya. Choi Hyun ketakutan, ia langsung mengiyakan perintah si goblin. Ingat ya, jangan ganggu aku dengan teriakanku itu. Diam dan bersiaplah untuk bekerja besok. Siap, bos! Siap! Choi Hyun Seok langsung stres berat. Ia mendapatkan kehidupan yang sangat menyedihkan di sini. Katanya disuruh membantu raja, kemudian menikah dengan tuan putri. Ini malahan jadi budak, nggak punya skill, nggak punya kekuatan apapun. Cuma menjadi manusia biasa. Dasar Dewi nggak guna. Dia menipuku. Hidupku bakal jadi perjaka selamanya, Ichibos, maafkan aku. Aku tidak bisa menggunakan dirimu sebagaimana layaknya penggunaan Ichibos. Maafkan aku. Hei manusia pahlawan, kau kenapa berisik terus? Ucap seseorang yang berada di samping penjara Choi Hyun. Choi Hyun langsung melompat, ia melihat seseorang yang berada di samping penjaranya. Pahlawan bodoh, aku juga pahlawan bro. Kenalin aku Kim Junom. Hei, kau orang Korea? Yoi bro, aku orang Busan. Tidak hanya aku bro. Ada banyak pahlawan yang dipenjara di sini. Kim Jun pun berteriak memanggil semua manusia yang dipenjara. Ternyata ada banyak manusia di situ. Dan kebanyakan dari mereka adalah manusia yang berasal dari bumi. Mereka korban penipuan Dewi Rachel. Banyak banget jiwa-jiwa yang ditipu. Santai bro. Ada ratusan pahlawan yang sudah dieksekusi di sini. Kita cuma menunggu giliran saja. Dan monster yang kau lihat kemarin adalah sang eksekutor, yaitu sang pemimpin benteng Rei Yudin, dan si Goblin Butcher, Jarak. Mereka berdua selalu memberikan serangan terbaik mereka untuk mengirim kembali para pahlawan ke alam baka. Gawat, beneran bakal dikasih hadiah pindah alam. Oh my god, sial sekali hidupku. Kalau bukan karena tipu muslihat Dewi kurang kerjaan itu.
Aku pasti bisa ke alam surga. Kita ini telah ditipu oleh Dewi Rachel, bro. Aku sangat ingin menginjak-injak mukanya sekarang. Apa? Jadi kau juga ditipu Dewi Montauk, maksudnya Dewi Rachel itu? Ya iyalah, bro. Kita semua di sini telah ditipu oleh si Dewi penipu itu. Semua ada ratusan jiwa yang dipindahkan ke sini. Dan sekarang kita terjebak, tanpa kekuatan, tanpa skill apapun. Semua orang di sini juga mengalami hal yang sama. Mereka meninggal di Korea dan dipindahkan jiwa oleh Rachel ke penjara ini. Mendengar kenyataan itu, Choi Hyun langsung syok berat. Ia sangat syok karena ia adalah korban sindikat dewa. Ternyata tidak hanya manusia yang memiliki sindikat penipuan. Dewa juga bisa menjadi sindikat penipuan. Apes benar hidupku. Tampangnya Doang cantik, tapi kelakuannya seperti demon. Dan sekarang 1 minggu telah berlalu. Para budak yang merupakan pahlawan sedang bekerja keras untuk keberlanjutan hidup mereka. Termasuk Choi Hyun, ia ditugaskan sebagai pengangkut goblin jarak. Goblin jarak membunyikan gentong, itu tanda kalau pekerjaan para budak selesai. Mereka disuruh untuk kembali ke penjara. Choi Hyun terbujur kaku di dalam penjara, badannya pegel-pegel semua, soalnya tubuhnya belum terbiasa dengan kerja keras. Masih lemah sekali tubuhnya. Tapi Choi Hyun mengingat sesuatu dari perkataan Dewi penipu. Ia masih ingat kalau profesi seorang pahlawan adalah untuk membantu umat manusia. Ia akan membantu dengan berkah dewa. Berkah apa Anda? Choi Hyun pun mencoba sesuatu, karena ia adalah penggemar permainan RPG. Jadinya ia paham, kalau dalam permainan, player akan diberikan status. Choi Hyun penasaran, ia langsung mengatakan, status open. Muncul bro. Ada status muncul di depan Choi Hyun. Mantap. Status panel pun diperlihatkan. Choi Hyun melihat statusnya yang kebanyakan masuk ke poin stamina. Pantas saja pas kerja paksa, ia belum merasakan capek. Cuman badan Doang yang pegel-pegel. Kim Jun langsung menyahut. Ia bertanya, apakah benar Choi Hyun memiliki poin stamina yang tinggi? Yoi bro, ada 30 poin. Wah mantap, jarang sekali ada pahlawan yang memiliki status di atas 30. Kebanyakan ampas semua. Kau beruntung mendapatkan poin status yang tinggi. Tapi bro Kim, buat apa status tinggi seperti ini kalau pada akhirnya kita adalah budak? Nasib soal kita tidak bisa dihilangkan. Ini takdir dari si Dewi penipu. Aku jadi sangat kesal. Jangan menyerah bro Hyun. Dengan status seperti itu kau bisa kabur bro. Udahlah bodo amat. Aku sudah menyerah bro. Biarkan saja diriku seperti ini. Aku mau tidur, aku mau mengistirahatkan tubuhku. Aku hanya ingin menunggu ajal menjemput dan kembali ke alam baka. Aku mau menghajar Dewi penipu itu.